Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, Ibu mau berpantun terlebih dahulu. Nanti kalian jawab ya. Ya, Bu. Oke, bubur sumsum gula batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terpelajaran. Silakan. Oke. Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan nggak kenal, nanti kita nggak sayang gitu ya. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Ari Rahmatur Ramadhani. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Ari atau Bu Ari, yang penting bukan Burik gitu ya. Ibu alamatnya ada di Desa Kendung Panji, Kecamatannya Lembian, Kabupatennya Magetan. Status Ibu sebagai seorang mahasiswa aktif dan juga selaku pelaku usaha. Jadi nanti sinkron sama materi yang akan kita jelaskan hari ini. Nah, sekarang Ibu sudah kenalan sama kalian, giliran kalian juga memperkenalkan diri. Jadi kita bisa saling kenal, gitu ya. Nanti Ibu absen kalian satu persatu. Silahkan sebutkan nama lagi, terus alamat lengkap, gitu ya. Sambil berdiri. Setuju? Setuju. Oke, siap. Absen pertama Adistia Divani dari Limareta. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Adistia Divani dari Limareta, dari Desa Patihan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Nama panggilannya siapa? Adistia. Adistia. Oke, siap. Oke. Absen 2 Afida Vindi Janiafi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Janiafi, alamat saya dari Dusun Rejo, Kecamatan Rejo, Kabupaten Lampung. Nama panggilannya? Vindi. Oke, absen 3. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Aziza, dari Desa Tanjung, Kecamatan Bedo, Kabupaten Magetan. Magetan ya. Nama panggilannya siapa? Aisyah ya. Oke. Absen 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurbaika, alamat di Desa Gerobokan, Kecamatan Jiwa. Jiwan. Nama panggilannya siapa? Anissa. Sama berarti. Anissa juga. Beda. Terus absen 5. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Abdulsi, alamat Desa Pandian, Kecamatan Maspati. Nama panggilannya? Putri. Oh, Putri. Berarti kalau ini Anissa, kalau ini Putri. Oke, absen nomor 7. 6 dulu ya? 6 dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Sumber Anissa, alamat Desa Mimita, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan.
Nama panggilannya siapa? Bunga. Oke, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Deva Melisa Kasari dari Desa Jumbe, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Panggilannya? Saya Sela. Oke, nomor absen 8. perkenalkan, nama saya Firman Dasari, alamat dari Desa Sumberjo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Panggilannya siapa? Novi. Nomor absen 9. Nama panggilannya? Fitri. Oke, nomor absen 10. 10? Perkenalkan, nama saya Fatia Alfiani dari Desa Tanjung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Nama panggilannya siapa? Fatia. Oke, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Hidayati Mufida dari Desa Sukalilo, Kecamatan Jember, Kabupaten Madiun. Panggilannya siapa? Mufida. Oh, Mufida. Oke, nomor 12. Absen 12. Perkenalkan, nama saya Rina Rizalya dari Desa Grobogan, Kecamatan Jiran, Kabupaten Madiun. Panggilannya? Iya. Ria. Oke. Nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Rina Rizalya dari Desa Grobogan, Kecamatan Jiran. Nama panggilannya? Iin. Oke. Nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nisa Era Stefani dari Desa Jaya, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Magetan. Panggilannya siapa? Era. Era. Oke. Nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Latifah Utami dari Desa Mungkin, Kecamatan Sari, Kabupaten Magetan. Nama panggilannya siapa ini? Oh, Latifah. Yang terakhir, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nadia Feria dari Desa Karas, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Oke, panggilannya? Leni. Oke. Dari ini kelompok A ya, berarti 1 sampai 16 ya. Berarti sudah terabsen semuanya? Sudah. Hari ini masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Oke. Karena kita sudah kenalan, Ibu kenal kalian, kalian juga sudah kenal Ibu. Jadi nanti kalau misalnya di jalan kita ketemu, jangan lupa saling sapa. Anak pintar kan? Oke. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini tentang peluang usaha. Peluang usaha. Nah, kalau kita berbicara soal peluang usaha, tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya kewirausahaan dan berwirausaha. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata kewirausahaan dan berwirausaha, apa yang kalian pikirkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kewirausahaan ki kaitannya dengan apa ya? Biasanya ada yang tahu? Bisnis, siapa tadi yang bilang? Bisnis. Oke, bisnis masuk. Terus apa lagi? Kewirausahaan berkaitan dengan bisnis. Oke, bisa masuk. Ada yang tahu lagi? Jawab, nggak apa-apa. Salah, nggak disalahin. Ada yang tahu kewirausahaan itu berkaitan dengan apa selain bisnis? Uang. Oke, masuk. Uang itu bisa berkaitan sekali dengan yang namanya kewirausahaan ya. Terus ada lagi? Satu lah kata lagi. Tadi bisnis, uang. Satu lagi? Keuntungan. Betul sekali. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, Bu, perbedaan dari kewirausahaan sama berwirausaha itu apa, Bu? Ada bedanya ya, Nak ya? Kalau kewirausahaan itu adalah sebuah proses untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tambah pada suatu negara. Nah, kalau di kewirausahaan itu kuncinya ada di prosesnya. Sedangkan untuk berwirausaha itu adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kesempatan usaha. Jadi kalau misalkan kalian mau mengingatnya itu ada dua kata kuncinya. Kewirausahaan itu adalah prosesnya, kalau berwirausaha itu kegiatannya. Kalau kewirausahaannya itu apa, Nana? Prosesnya. Kalau berwirausaha kegiatan. Betul sekali. Jadi kalau mau mengingat itu ada dua kata kunci tersebut. Sampai di sini paham?
kita lanjut ya. Nah, peluang usaha. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan kewirausahaan dan juga berwirausaha, tentunya kita akan berkenalan juga dengan peluang usaha. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, peluang usaha sama kewirausahaan itu. Jadi peluang usaha itu apa, Bu? Nah, kalau tadi kita sudah belajar dua kata kunci untuk membedakan antara kewirausahaan dan berwirausaha, sama saja dengan peluang usaha. Kalau peluang usaha itu ada 3 kata kunci yang bisa kalian ingat-ingat. Yang pertama itu adalah kesempatan usaha. Yang kedua itu adalah perencanaan. Yang ketiga itu manfaat. Nah, terus apa, Bu, pengertian dari peluang usaha itu sendiri? Nah, jadi pengertian dari peluang usaha itu adalah sebuah kesempatan usaha. Nah, kesempatan usaha tersebut dapat direncanakan kemudian mendapatkan sebuah manfaat. Nah, manfaat yang pertama itu yang disebutkan sama teman kalian tadi. Apa, Bu? Keuntungan. Nah, keuntungan itu juga bisa berupa modal, aset, dan lain sebagainya. Untuk manfaatnya ini tergantung si pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut membuat manfaatnya itu seperti apa? Hanya mencari keuntungankah, untuk modalkah, atau untuk aset, seperti itu. Oke, paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu sumber-sumber peluang usaha. Nah, di sini sumber-sumber peluang usahanya ada 2, anak, internal dan juga eksternal. Kalau kalian mendengar nama internal itu apa yang kalian pikirkan? Internal berarti dari dalam diri kita sendiri ya, berarti ya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada hobi, kedua ada keahlian, yang ketiga ada latar belakang pendidikan. Kita berbicara soal hobi, tentunya kalian punya lah ya hobi masing-masing. Nggak mungkin kalau kalian nggak punya. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, hobi kalian apa? Sebutkan nama dan juga hobi kalian. Kita mulai dari nomor absen 16, silahkan. Nomor absen 16, sebutkan hobinya. Namanya siapa tadi? Hobinya? Bermain bola voli. Berarti olahraga ya? Oke. Nomor absen 15. Hobinya apa? Memasak. Suka memasak. Nah, salah satu nanti yang akan kita bahas di peluang usaha itu hobinya memasak, nanti kita akan jabarkan. Oke? Kita lanjut dulu di nomor absen selanjutnya, nomor absen 15. Sebutkan nama. 15 sudah ya? 14, sebutkan nama dan juga hobinya. Ya. Menulis dan olahraga. Memasak, menulis, olahraga. Lengkap ya hobinya? Pintar sekali. 13. Ya. Berenang, olahraga juga. Ya. Absen selanjutnya. Ya. Membaca. Nah, itu juga bisa dijadikan peluang nanti. 11. Olahraga juga ya di bidangnya. Oke, absen selanjutnya. Membaca juga. Membaca apa? Membaca chat itu jangan lah ya. Itu bukan hobi lah ya. Oke. Absen selanjutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Fitriana Ramadhani. Hobi saya berenang dan main basket. Berenang dan main basket, berarti di bidang olahraga ya. Oke. Absen selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dina Fitasari. Hobi saya membaca. Membaca. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Deva Fitasari. Hobi saya melukis dan menggambar. Melukis dan menggambar. Oke. Absen selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nandita Fiorita. Hobi saya membaca dan bermain bola voli. Membaca dan bermain bola voli. Bidang olahraga berarti ya. Oke. Absen selanjutnya. Membaca novel dan masak. Oke. Absen selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nandita. Hobi saya bermain basket. Olahraga ya. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhaliza. Hobi saya
Menggambar? Absen selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Absen Wijayati, hobi saya menggambar. Menggambar. Oke, absen terakhir. Perkenalkan, nama saya Astia Selain dari mereka, hobi saya basket sama masak. Basket sama masak. Oke. Kita tarik kesimpulan dari hobi-hobi kalian ya. Jadi, peluang usaha apa tuh yang muncul ketika kita punya sebuah hobi? Tadi ada yang menyebutkan memasak ya. Ada beberapa di antara kalian yang menyebutkan memasak. Sebenarnya keahlian kalian, hobi kalian dalam memasak itu sebenarnya sangat bisa membuka yang namanya peluang usaha. Kok bisa Bu? Bisa sekali. Contoh, kalian bisa memasak aneka menu seperti itu ya. Terus kalian buka catering kecil-kecilan gitu. Itu juga bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Misalkan kalian bisa buat kue gitu ya. Sekarang kan yang lagi viral itu ya kue Korean, tahu ya, itu bisa dijadikan peluang sekali. Kalian bisa memasak, kalian bisa mengkreasikannya, kalian juga bisa mempromosikannya. Jadi hobi itu bisa jadi namanya peluang usaha. Jadi bisa membuka peluang usaha yang besar seperti itu. Kalian punya hobi, bisa memasarkan dan juga bisa mendistribusikan, itu sangat bagus sekali seperti itu. Sudah paham untuk pengertian sumber-sumber peluang usaha internal, contohnya hobi? Sudah paham? Jadi kalau kalian punya hobi, manfaatkan, diasah hobinya biar jadi sebuah peluang usaha seperti itu. Kita lanjut yang kedua, masuk di keahlian. Nah, keahlian di sini juga bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Contohnya, kalau misalkan kalian punya keahlian dalam menjahit misalnya ya, tapi untuk menjahit tersebut kalian nggak monoton, dalam artian menjahit terus gitu-gitu aja gitu. Enggak, kalian mengkreatifkan, menginovasikan. Jadi, misalkan kalian membuka usaha jahit misalkan ya, tahu peluang. Sekarang kan yang lagi viral kan pembuatan kebaya ya. Kalian tahu nggak? Tahu lah ya. Anak-anak zaman sekarang lah pasti sudah tahu tren-trennya seperti itu. Jadi buka usaha menjahit, kemudian kalian buka open order pembuatan kebaya misalnya sesuai dengan customer mintanya yang seperti apa kayak gitu ya. Itu bisa menjadikan sebuah peluang usaha, dan itu usaha kalian akan berbeda dengan yang lainnya karena kalian bisa tahu apa yang customer inginkan, apa yang customer harapkan seperti itu. Untuk harganya bisa menyesuaikan, bahannya pun bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian buka usaha gitu-gitu tok, nggak mau berinovasi, nggak mau berbeda dengan yang lain, ya sama saja kalian akan kalah dengan kompetitor kalian seperti itu. Lanjut yang ketiga, latar belakang pendidikan. Ini juga sangat penting sekali. Misal ada anak yang lulusan dari Tata Boga, kemudian mereka tahu peluang usahanya itu apa dan sekarang, yaitu di bidang produk makanan. Sekarang yang lagi viral itu kan produk-produk makanan ya, kayak seblak, terus kayak pokoknya makanan lah ya, makanan yang sangat viral sekarang lah ya, itu dijadikan sebuah peluang usaha. Jadi kenapa Ibu mengatakan bahwa sumber-sumber peluang usaha itu yang internet itu dalam latar belakang pendidikan itu memang sangat penting, karena basic pendidikan itu memang sangat penting. Kalau misalkan ada yang lulusan Tata Boga, terus mereka punya peluang usaha untuk menciptakan usaha catering gitu ya, yang berbeda dengan yang lain gitu loh maksudnya, itu bisa dijadikan peluang usaha. Nah, kita lanjut di sumber-sumber peluang usaha yang eksternal. Nah, ini ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekitar, dan yang terakhir adalah perubahan zaman. Nah, untuk yang lingkungan keluarga ini memang sangat erat sekali. Misalkan di keluarga kalian itu adalah keturunan seorang wirausaha. Contohnya bapak, ibu, kerabat dan lain sebagainya itu punya usaha, terus punya aliran kewirausahaan itulah ya, itu biasanya menurun akan keturunannya. Di sini ada yang sudah punya usaha, all-shop mungkin ada? Belum ada. All-shop itu bisa dijadikan sebuah peluang usaha juga. Kemudian yang eksternal itu ada lingkungan sekitar. Nah, ini kalau misalkan contoh ya, ini Ibu contohkan biar kalian gampang gitu pahamnya. Lingkungan sekitar.
Kalau misalkan kalian tinggal di dekat dengan kampus, dengan sekolah, SMK atau SMA, itu sebenarnya kalau kalian mau melek, itu ada peluang usaha yang sangat muncul di situ. Apa Bu yang muncul? Kalian bisa memanfaatkan misalkan rumah ada kamar kosong 2, nah, bukalah kos-kosan khusus putri. Nah, itu bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Itu juga dapat dimanfaatkan seperti itu. Jadi punya tempat ya harus dimanfaatkan. Jangan hanya ada kamar kosong padahal ada peluang yang ada tapi kalian nggak mau memanfaatkan, ya sama saja seperti itu. Oke? Ketiga, perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini memang bergulir terus ya, dari zaman A, B, C itu kan sangat bergulir sekali ya. Contohnya di fashion ya anak-anak. Dulu itu fashion jeans ya. Dulu di tahun berapa itu jeans. Sekarang kan juga viral lagi. Tahu nggak OOTD yang jeans yang bawahnya melebar itu ya? Itu sekarang lagi lagi gitu loh Masnya. Jadi kenapa? Tapi perbedaannya dengan yang dulu, untuk yang sekarang itu dimodifikasi. Contohnya misal pemakaiannya dikasih sabuk, terus untuk warna-warnanya juga lebih apa ya, lebih bagus kayak gitu loh. Kalau dulu kan ya sudah jeans aja gitu. Jadi perubahan zaman itu sangat penting sekali dalam sumber-sumber peluang usaha, dan itu bisa muncul ketika kalian mau melek di peluang usaha tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kalau kecepatan, kalian bilang ya Bu, jangan cepet-cepet, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri peluang usaha. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah orisinil. Nah, kalau kalian mendengar kata orisinil itu berarti apa? Orisinil sama dengan? Nah, siapa yang bilang asli? Ya, pintar sekali. Jadi orisinal itu sama dengan asli. Nah, kenapa Bu kok ciri-ciri peluang usaha itu harus orisinal, harus asli? Ya iya, karena apa? Kalau misalkan itu nggak orisinal, berarti itu bukan sebuah peluang usaha. Karena sama dengan yang lain, sama dengan kompetitor kalian, itu namanya bukan peluang usaha. Nah, di sini Ibu mencontohkan Indomie. Nah, siapa sih di sini yang nggak kenal Indomie? Kenal semua toh? Dengan cita rasanya yang sangat-sangat enak sekali. Terus variannya ada rendang, kita mau makan rendang aja bisa beli 3.000 udah bisa merasakan rendang. Ibaratnya kayak gitu ya, walaupun wujudnya mie gitu loh maksudnya. Tuh. Jadi produk Indomie itu orisinal sekali. Jadi dari tahun berdirinya sampai sekarang itu bisa mengikuti zaman. Itu yang dinamakan sebuah peluang usaha itu. Walaupun kompetitornya itu banyak, tapi Indomie tetap bisa berdiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah menjangkau ke depan. Kalian sudah membuat sebuah produkku iki apik tok, tapi gak bisa menjangkau ke depan, ya sama saja. Kita contohkan produk Aqua. Produk Aqua itu sudah berapa lama? Mungkin kita belum lahir saja, Aqua sudah lahir, ya kan ya? Tapi masih eksis sampai sekarang. Kalau kalian ke warung, ke Indomaret atau kemana, Mbak mau beli Aqua, padahal yang kalian minum, yang kalian beli itu bukan Aqua. Nah, itu yang namanya brand merek yang sangat terkenal. Dan itu bisa berjalan seiring waktu yang berjalan seperti itu. Jadi, kenapa Ibu mengatakan ciri-ciri peluang usaha itu harus menjangkau ke depan? Jadi kalian harus memprediksi, oh produk saya ini bisa nggak ya menjangkau ke depan? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bisa nggak ya? Gimana ya? Nah, itu bisa harus diprediksi terlebih dahulu sebelum kalian ibaratnya mau membuka usaha kayak gitu. Paham? Nah, yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Ya, ini ada contohnya Buket ya. Tahu Buket kan? Tahu lah ya, anak milenial harus tahu lah ya Buket gitu ya. Biasanya isinya kan sangat-sangat kreatif dan inovatif, ada yang bunga, ada yang coklat dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang dinamakan produk kreatif dan inovatif seperti itu. Paham? Kita lanjut ya, karena tidak ada pertanyaan. Kita lanjut. Nah, kita buka usaha, tentunya nanti juga ada sebuah resikonya. Namanya juga melangkah, ya kan? Kita berani melangkah, ya harus berani sama resikonya. Seperti itu sudah jadi gandengan, nggak bisa kalian pisah. Saya mau buka usaha tapi saya nggak mau resikonya, ya nggak bisa.
Semua usaha itu pasti ada resikonya. Nah, di sini ada 3 anak-anak untuk resiko usaha itu. Yang pertama yaitu resiko murni. Nah, risiko murni itu contohnya adalah kebakaran tempat usaha yang disebabkan ketidaksengajaan. Nah, ya ini hal yang tidak kita inginkan ya, tapi yang namanya kejadian ya kita kan nggak tahu ya. Misalkan ada satu ruko tempat usaha yang kebakaran, misalkan, terus kemudian beberapa bulan lagi bangkit lagi, tidak terpuruk dalam keburukan. Terus kemudian dibangun lagi, direnovasi lagi. Nah, itu bisa dijadikan yang namanya resiko usaha murni. Murni itu ya asli, tidak dibuat-buat kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu spekulatif. Contohnya membeli saham di pasar modal. Nah, kalau misalkan kita beli saham itu kan ada 2 keuntungan ya anak-anak. Yang pertama itu adalah untung dan yang kedua adalah rugi. Nah, ini bisa dijadikan ini bisa masuk ke resiko usaha spekulatif. Jadi ada 2 kemungkinan yang berimbang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fundamental. Nah, kalau fundamentalnya sudah nggak bisa sama sekali kita elak gitu loh. Memang sudah dari alamnya sendiri, itu contohnya bencana alam. Nah, bedanya apa Bu kalau risiko murni sama fundamental? Kalau misalkan risiko murni itu kan ketidaksengajaan ya. Tapi kalau misalkan fundamental itu ya sudah dari alamnya sendiri, misalkan longsor, terus banjir dan lain sebagainya. Ya kita bisa sebagai seorang manusia ya bisa memprediksi, tapi kan untuk kuasanya Gusti Allah kan kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu termasuk ke resiko usaha fundamental. Sudah paham tiga perbedaan resiko usaha? Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak? Kita lanjut ya. Nah, penyebab kegagalan. Tadi kita sudah berkenalan tentang risiko usaha, ada 3. Nah, sekarang ada yang namanya penyebab kegagalan. Kenapa toh Bu kok gagal? Kenapa toh Bu kok ada risiko saja? Kok ada risiko? Kenapa kok ada gini? Ya namanya juga usaha ya anak-anak. Usaha itu kan ada gandengannya, sukses dan juga tidak sukses, terus maju juga tidak maju, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya penyebab kegagalan. Itu ada 4, sebenarnya banyak penyebab kegagalan itu tergantung si pelaku usaha. Cuma Ibu merangkumnya ada 4. Yang pertama yaitu tidak punya kompetensi manajerial. Nah, di sini kalian kan jurusannya akuntansi ya? Iya. Akuntansi. Nah, ini bisa dijadikan basic sekali. Jadi kalian tahu soal keuangan, misal menyusun lapor rugi, terus neraca dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan basic untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi kalian buka usaha blok, kalian bisa keuangannya, usaha kalian maju, kalian tahu resikonya, kalian bisa mencegah penyebab kegagalan. Itu insya Allah usaha kalian akan bagus seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu gagal dalam perencanaan. Nah, ini kembali lagi ke pengertiannya awal, bahwa perencanaan itu sangat berkaitan sekali dengan yang namanya peluang usaha. Kalian tahu sebuah peluang usaha, tapi untuk perencanaannya kalian tidak matang. Tahu kan maksudnya? Dalam artian gini, kalian tahu kesempatan usaha, tapi kalian tidak merencanakannya dengan matang, yaitu sama saja. Jadi kalau misalkan tahu kesempatannya, perencanaannya itu harus benar-benar matang dulu. Bisa nggak produk saya ini menjangkau ke depan? Bisa nggak ini produk saya ini bertahan lama? Kayak gitu. Kalau hanya sekedar saja ya nanti nggak akan tahan lama, hanya gitu-gitu aja. Bisnis kalian akan bertahan sekejap saja, tidak selamanya. Karena perencanaannya kurang matang. Itu. Nah, yang ketiga yaitu gagal melakukan riset pasar. Nah, riset pasar di sini memang sangat penting anak-anak. Karena kenapa? Kalian sudah merencanakan sebuah usaha, kemudian kalian belum riset pasar. Contoh, kalian mau buka usaha seblak kekinian, tapi pangsa pasar kalian adalah orang tua, ya itu sama saja nggak bisa. Maksudnya, karena seblak itu kan pangsa pasarnya adalah anak-anak muda ya. Anak-anak seusia kalian suka sekali dengan yang namanya seblak ya. Tahu seblak kan? Tahu lah ya, makanan favorit kalian itu. Terus ya seperti itu. Karena
riset pasar ini memang sangat perlu dilakukan sebelum kita melangkah ke depan. Yang keempat yaitu bersifat pasif. Nah, pasif ini tidak aktif. Jadi si pelaku usaha ini nggak mau kreatif, nggak mau inovatif, nggak mau berkembang, ya sudah gitu-gitu aja. Misalkan punya pabrik tahu, ya sudah pabrik tahu gitu aja, nggak mau inovasi, nggak mau kreatif. Tahu ini bisa nanti kemasannya gimana ya biar bisa keluar negeri, kemasannya gimana ya biar bisa menjangkau ke semua pasar, itu tidak direncanakan. Nah, itu yang dinamakan bersifat pasif, dan itu harus dihindari untuk menjadi seorang wirausaha seperti itu. Paham? Paham. Oke. Beberapa materi sudah Ibu sampaikan, sekarang lanjut ke soal. Nah, sudah disiapkan untuk kertasnya? Ballpoint? Tuliskan nama dan juga nomor absen. Kelasnya jangan lupa. Untuk soal yang akan Ibu sampaikan, akan Ibu berikan hari ini untuk evaluasi kalian saja. Nah, ini ya, baca. Ketentuan dalam soal itu adalah silakan menjawab soal di bawah ini sesuai dengan pendapat kalian. Jadi nggak boleh sama loh ya, nggak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Nanti kalau sama berarti Ibu tahu ya. Karena kan ini pendapat kalian. Minimal 2 paragraf, nggak banyak, 2 paragraf aja. Jadi pendapat kalian ya, kalian berangan-angan. Kalau misalkan nanti saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang wirausaha, nanti peluang usaha apa ya yang akan saya ciptakan dan usaha apa yang akan saya jalankan, gitu. Bermimpi, tak apa-apa, memang semuanya itu kan berawal dari mimpi yang akan nantinya bisa diwujudkan. Paham untuk soalnya? Paham. Untuk waktunya minta berapa menit? 15 menit? Serius 15 menit? Kebanyakan. 10 menit. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti Ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan di depan. Gak usah pakai PowerPoint, cuma ngomong aja. Terus kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Yang belakang sudah paham? Sudah? Oke, pengerjaannya boleh dikerjakan sekarang. Silakan. 2 paragraf loh ya. 2 paragraf. Yuk, silakan dikerjakan. Mau buat apa? Peluang saya yang muncul. Berekspresi dulu, berimajinasi dulu, ayo. Ya apa? Sangat, yuk apa? Peluang usaha, nanti mau usaha apa? Mau buat usaha apa? Siapa tahu nanti udah lulus dari sini, terus kalian jadi pengusaha besar, terus ketemu sama Bu Ari. Ini Bu Ari. Enggak, aku dikumpulkan ya. Dibaca loh, nanti kan dinilai juga. Nanti dinilai juga. Jadi 2 paragraf aja, oke? Silakan. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya. Yuk. Nomor absen berapa nih? 5 menit. Oh iya, ya. Oke, silakan. Ada yang kesulitan? Belum usaha. Tapi hobinya apa? Voli. Kalau voli berarti belum saya itu apa?
buka pelatihan misalkan itu bisa. Atau mau hobi yang lain misalkan menulis, bisa nulis di blog kemudian diupload, nah itu bisa dijadikan sebuah peluang. Nulis itu kayak gitu, dijadikan peluang. Yuk, ada yang cerita? Boleh. Tadi suka hobinya apa? Membaca. Boleh, nggak apa-apa. Kalau membaca itu kan satunya satu sama menulis ya biasanya itu bisa. Tapi kalau misalkan kamu mau ini juga nggak apa-apa, boleh. Nah, kalau misalkan kamu memilih toko roti, inovasi apa yang akan kalian munculkan? Misalkan inovasi yang dimunculkan itu adalah packingnya, Bu. Jadi saya membuat sebuah roti yang berbeda dengan yang lain, misalkan kemasannya, terus varian rasanya gitu. Kalau misalkan sekarang itu buder, saya pengen buat buder rasa ayam panggang misalkan. Jadi inovasinya ditunjukkan gitu ya, 2 paragraf. Oke? Masih berapa? Ada kesulitan nggak? 7. Oh, buka usaha makanan seblak junk food kayak apa yang ada kayak tempat healing, kayak ada lukis gambar gitu. Ya bisa itu. Jadi inovasi yang dimunculkan itu ya. Betul terlihat. Lanjut. Udah kesulitan apa juga? Apa penulis siapa? Pindi ya. Itu hobi kan? Buka usaha seblak nanti. Terus bisa kalau ada yang sama gimana? Nah, berarti varian apa? Yang dulu kan misalnya seblak rasa keju misalkan. Kan bisa. Tidak apa yang namanya variasi inovasi itu kan gak ada yang tahu. Siapa tahu ada peluang target pasar kamu misalkan anak muda sekarang kan juga ada yang suka keju, mozzarella dan sebagainya kayak gitu ya. Itu bisa dijadikan sebuah peluang soalnya. Gak apa-apa, ditulis saja. Nah, terus selanjutnya inovasi dan kreativitas yang akan saya munculkan adalah ini diteruskan dulu sampai 2 paragraf ya nanti. Oke. Sudah selesai? Ya, operasi berapa ini? Macam berapa? 3. Ada kesulitan enggak? Jauh tidak. Serius? Insyaallah. Serius? Insyaallah. Ini operasi berapa? 4 ya? Ada kesulitan? Enggak. Enggak apa-apa ini. Nah, kosmetik itu juga bisa deh. Misalkan kalian untuk awal jadi reseller dulu, reseller itu juga bisa dijadikan usaha. Misalkan kalian buka shop terus bisa jadi reseller gitu ya, itu bisa jadi peluang usaha untuk jalan pertama dulu. Siapa tahu nanti kamu bisa buka satu pabrik kosmetik terus punya pabrik sendiri, itu bisa dijadikan peluang usaha. Jadi nanti inovasi yang kamu munculkan apa? Kalau misalkan kosmetik aja kan sama ya sama yang lain gitu. Nah itu jangan sama-sama sama yang lain. Inovasi apa yang akan dimunculkan gitu. Paham? Kalau misalkan kosmetik nanti untuk pemasannya Bu, mungkin produknya sama dengan kompetitor tapi untuk pemasannya berbeda gitu. Itu bisa dijadikan kreasi inovatifnya biar nggak sama dengan kompetitor. Paham? Paham? Ada kesulitan? Tidak? Tidak apa? Makanan. Tadi katanya ya masak ya? Kalau masak apa? Biasanya kue. Nah, kalau kue itu kan sekarang yang lagi viral kan kue. Nah, itu bisa dijadikan inovasi juga deh. Jadi kalau untuk kreasinya itu sesuai dengan pesannya, dan untuk harganya itu bisa masuk ke pasar. Udah paham ya? 2 paragraf ya. Nanti kalau ada kesulitan panggil gitu. Ada kesulitan? Nomor absen berapa ini? 6. Mau apa?
Hobinya tadi apa? Membaca. Nah, kalau membaca itu kaitannya dengan menulis ya. Nah, jadi kalau membaca berarti suka menulis. Kalau misalkan itu bisa dijadikan sebuah peluang usaha. Saya mau buat karangan cerita. Contohnya kayak novel, cerpen yang nantinya akan saya upload di blog. Nah, bisa dijadikan peluang seperti itu. Ini kalau misal ini menciptakan membuka situs blog yang nantinya akan saya isi dengan karangan cerita saya Bu. Itu nanti juga bisa dijadikan peluang usaha gitu. Kan itu satu kesatuan dengan hobi kamu gitu. Plus yuk. Hobi tadi membuka situs blog yang isinya nanti adalah semua karya-karya saya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah referensi loh ya. Bisa dijadikan sebuah referensi juga. Dua paragraf ya. Kamu ketua kelas ya? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Nomor absen 11. Ada kesulitan? Nah itu juga bisa jadi yang lewat deh. Jadi ini ada salah satu keluarga yang punya usaha. Nah itu bisa masuk dengan sekitar itu. Oh ya, itu mau bisa dijadikan peluang usaha juga. Jadi itu termasuk ke lingkungan sekitar ya. Sumber-sumber peluang usaha yang muncul dari eksternal tadi yang aku jelaskan tadi. Udah betul itu. 2 paragraf ya. Ini apa? Ada kesulitan? Nomor absen berapa ini? 14. Ada kesulitan enggak? Nanti yang enggak semua ada. Apa? Udah. Di bidang apa ini? Makanan. Oh, makanan juga. Bisa. Oh ya, saya sekali. Di sebuah ya, dia lagi viral sekarang ya. Iya. Dua paragraf ya. Ada kesulitan? Nomor absen 13 ya. Sudah selesai ini? Nomor absen 13. Iin Khotimah ya, nomor absen 13. Ada yang sudah selesai? Loh? Ini sudah selesai nih kayaknya. Nomor absen berapa? Sudah tak lihat ya. AKL 2, nomor absen 3, Aisyah Nur Aziza. Saya panggilnya siapa? Aisyah. Kayak lagu. Bisa adalah pergi. Kamu di mana deh? Di rumah aja. Aisyah Nur Aziza. Kamu yang mana tadi? Di Bendul, Magetan. Berapa menit di sana? Lebih dekatnya itu sebenarnya lebih dekatnya 15 menit. Kalau tapi saya kan lewat dulu jadi sekitar 20 menit. Itu kan? Ini sudah serius? Fix? Ada kesulitan? Tidak. Waktunya tinggal berapa menit ya? Ada kesulitan? Enggak. Aisyah nomor 1 itu ya? Iya, Distia Bu. Distia. Oh, aku panggilnya Distia, enggak Adistia. Tia gitu ya. Adis lebih Adis gitu Bu. Oh, Adis. Tulisannya jelek. Enggak bagus. Ini kalau di komputer itu kayak Tim New Roman. Iya, Tim New Roman ini.
Bisa. Berarti ini masuk ke mana ya? Makanan ya? Iya. Kalau yang lain masak juga kan hobinya olahraga. Itu yang buat kayak toko perlengkapan olahraga. Ya. Jadi kalau usaha tahap awalnya bisa jadi reseller dulu ya. Sekarang kan banyak sekali ya yang Dulu pernah workshop. Oh juga sudah pernah. Terus pas SMP. Oh sampai Masuk SMP lebih fokus ke belajar. ekstranya gitu ya. Ongkosnya banyak. Enggak banyak. Kadang ada untung 300.000. Gitu. Kosmetik lebih ke kosmetik atau Kalau yang lebih viral gitu. berarti yang kalau misalkan kosmetik berapa kosmetik terus ada baju ya itu berarti all semua ya. Iya. Sekarang tadi tidak dilanjutkan lagi Enggak lebih fokus belajar. belajarnya ya. Tapi setidaknya sudah pernah mencoba gitu ya. Oke. Bagus. Nomor absen ini ada kesulitan? Nggak ada? Sudah selesai? Belum selesai? Kurang berapa? Ini sudah 2 paragraf. Mau dilengkapi lagi? Oke. Ada kesulitan lagi? Bingung. Tapi hobinya apa? Olahraga. Bidangnya olahraga ya? Itu bisa dijadikan peluang apa? Misalnya buka latihan olahraga. Itu juga bisa untuk yang lainnya itu bisa buka misalkan reseller 76 berapa gitu kan sekarang kan juga banyak ya kayak gitu. Salah tulis ya 2 paragraf baru berapa waktunya dikit lagi loh ini. Nih ada kesulitan apa sudah selesai? Tadi ya. Ini sudah bagus ya? Sudah bagus ini deh. Tinggal dilengkapi sedikit. Masih sih. Seperti pangsa pasar, anak-anak, pangsa pasar, remaja, pangsa pasar, orang tua. Bisa dilengkapi untuk pangsa pasarnya. Terus saja nggak apa-apa. Terus ini ada kesulitan lagi? Enggak, nomor absen 16 ya?
tunjuk satu siswa. Tunjuk apa? Angkat tangan sendiri. Angkat tangan sendiri ya. Yuk, silakan siapa yang bersedia dan siap untuk mempresentasikan hasilnya. Angkat tangannya. Yuk, siapa tadi? Siapa yang tadi? Yuk. Siapa yang bersedia? Sudah selesai semua kan? Yang belakang sudah selesai. Tinggal sedikit. Ayo segera. Siapa yang mau maju satu anak untuk mempresentasikan? Siapa? Anissa? Anissa mana Anissa? Anissa yang ini ya? Mau maju? Mau. Ada yang mau maju? Ketua kelasnya? Mau maju? Yuk, ayo. Waktunya segera habis. Oke. Ini tinggal beberapa menit lagi loh ya. Sudah selesai? Ayo, tak tunjuk aja ya. Tak tunjuk aja ya, siapa ya? Nomor absen 14. 14? Siapa 14? Khairun Nisa Era. Sudah siap? Ayo, dipresentasikan ke depan untuk hasilnya. Di sini wakil ketua kelasnya siapa? Wakil ketua juga Era. Oh iya, berarti ayo Era, yuk. Jaga ini. Yuk. Sudah siap? Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Enggak boleh no, hasilnya aja ya. Jika Era diberi kesempatan untuk menjadi seorang wirausaha, masuk ke anak-anak teman-temannya. Nah, jadi seorang wirausaha, peluang usaha apa yang akan Era ciptakan dan usaha apa yang Era akan jalankan? Silakan dipresentasikan dulu untuk hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jika saya diberi kesempatan untuk menjadi wirausaha, peluang usaha apa yang akan saya ciptakan dan usaha apa yang akan saya jalankan? Ya, Jika saya menjadi seorang wirausaha, sebelum saya memilih usaha yang tepat, saya akan melakukan analisa seperti analisis SWOT. Setelah saya amati, wirausaha yang cocok pada era digitalisasi sekarang ini adalah online shop atau all shop. ya. Melalui medsos, e-commerce walau tidak mudah karena banyak saingannya, namun akan tetap berusaha dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tidak lupa dengan berinovasi yang lebih luas. Alasan saya memilih usaha ini karena tidak perlu lagi menyewa gedung untuk membuka suatu usaha sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan atau menekan biaya promosi, sehingga memperbesar tingkat keuntungan yang dicapai dan juga memanfaatkan teknologi yang canggih seperti gadget yang dimiliki beserta kuota internet. Lalu contoh online shopnya bisa seperti makanan, bisnis makanan, bisa donat, dessert box, cookies, seperti itu. Bisa masuk. Jangan redek kamu. Ini teman-temanmu loh, bukan siapa-siapa. Untuk tantangan yang saat ini kita hadapi pasti banyak saingannya karena online shop itu luas jangkauannya.
tidak hanya relasi yang terdekat, tapi bisa sampai luar kota, luar provinsi seperti itu. Lalu pentingnya digital business, saya memilih online shop karena Kenapa? Santai. Ini teman-temanmu ini, jangan tegang. Yuk. Apa? karena jangkauannya yang luas, Jangkauannya luas. memudahkan promosi, menekan biaya promosi tadi. Ya. Sudah selesai? Tepuk tangan untuk Era. Silakan kembali. Sangat luar biasa sekali. Fleksibel ya untuk jawabannya tadi, sangat luar biasa sekali. Jadi benar anak-anak yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi kalau misalkan teman kalian tadi memilih online shop, itu karena apa? Memang jangkauannya luas. Kita tidak perlu lagi untuk menyewa gedung, terus kita juga tidak menyewa ruko dan lain sebagainya. Paling tidak untuk biaya operasionalnya kita bisa mengurangi seperti itu. Sudah paham? Berarti saya anggap kalian sudah paham semuanya. Untuk lembar kertas yang sudah dijawab, silahkan dikumpulkan. Menyerang aja enggak apa-apa. Oh, jadi kan satu. Oke. Ya. Sudah? Yang sebelah sana sudah? Oke. Pas ya, ini 16. Ya, siap. Materi hari ini sangat menarik sekali ya anak-anak. Sangat asik sekali ya untuk kita bahas. Oke, tidak terasa sekali kita sudah di akhir mata pelajaran. Setelah ini tidak ada lagi ya? Ya, nanti kita berdoa terlebih dahulu ya untuk penutupnya. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Silakan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pulangnya hati-hati. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.